Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen dan konsumen. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Romeo Rindoni. Nama saya Muhammad Sarul. Saya Intan Rizky. Saya Hijrah Tasis. Saya Nurul Huda. Saya Nur Fadila Rani. Yang pertama, pengertian standarisasi. Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar, dan lain-lain. Contohnya. Yang kedua, manfaat standarisasi produk bagi produsen dan konsumen. Beberapa manfaat adalah standar membantu menyediakan bahasa dan ukuran sama yang mengurangi waktu pemasaran produk dan keyakinan antar pelaku. Standar juga membantu pengurangan biaya produksi karena optimalisasi produk juga dapat didukung oleh standar karena dengan aturan yang ada. Standar juga terbukti mendatangkan manfaat dalam mendorong terbukanya akses ke pasar global. Yang semakin disadari adalah fungsi standar terkait dengan manajemen risiko. 3. Organisasi internasional dalam standarisasi. Organisasi internasional untuk standarisasi yaitu International Organization for Standardization atau disingkat ISO. ISO didirikan pada 23 Februari 1947 yang merupakan jaringan badan standar nasional saat ini berjumlah 162 anggota dari 205 negara yang ada di dunia, berpusat di Geneva. ISO merupakan organisasi non-pemerintah yang menjembatani sektor publik dan swasta. Dalam arti sektor publik, karena banyak lembaga anggota merupakan badan pemerintah atau badan yang diberi kuasa oleh pemerintah. Di segi lain, anggota lain berakar pada sektor swasta yang didirikan oleh asosiasi industri. Maka ISO memungkinkan tercapainya konsensus untuk memenuhi permintaan bisnis dan bidang masyarakat yang lebih luas. Keuntungan dalam standarisasi yang ada dalam perusahaan terkhusus dalam bidang produksi barang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, pengenalan barang lebih mudah dilakukan. 2. Tidak terjadi kesalahan spesifikasi dalam pembelian barang. 3. Pemesanan dan pembelian barang standar dapat dilakukan dengan mudah. 4. Para teknis lebih mengenal sifat-sifat barang. 5. Lebih mudah untuk melakukan penjualan barang. 6. Memungkinkan pertukaran barang atau suku cadang yang sesuai dengan kriteria produk standar dan pada akhir dapat mengurangi biaya. Terdapat 3 pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari penerapan SNI suatu produk, yaitu 1. Pihak produsen. Dalam mencapai terciptanya suatu produk dengan standar tertentu, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif. 2. Pihak konsumen. SNI memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi konsumen, seperti membantu untuk memilih produk yang berkualitas, membantu konsumen untuk terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup. 3. Pihak pemerintah. Adanya SNI menyebabkan beberapa dampak positif bagi pemerintah, seperti membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya, tumbuhnya dinamika ekonomi baru, dan tumbuhnya banyak lembaga sertifikasi produk untuk menilai dan menguji suatu produk. Kekurangan standarisasi. Standarisasi dapat juga menimbulkan kerugian, khususnya standarisasi yang menyangkut penggunaan peralatan. Misalnya, 1. Barang standar umumnya harganya mahal, sehingga menyebabkan biaya tinggi. 2. Ketergantungan pada pabrik tertentu. Dalam hal ini, tidak banyak produsen suku cadangan atau peralatan yang spesifikasi barangnya sesuai dengan standarisasi.
produk yang dibutuhkan sehingga apabila terjadi kenaikan harga tidak mudah untuk mencari produsen lain. 3. Proses standarisasi lama karena membutuhkan ahli-ahli dan waktu yang tepat untuk memenuhi kriteria yang pas untuk suatu produk. Contoh standarisasi. 1. SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis, dulu disebut sebagai Panitia Teknis, dan ditetapkan oleh BSN. Agar SNI memperoleh keterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO, Code of Good Practice. 2. MS, Malaysia Standard. Malaysian Standard adalah sejajar atau diterima guna daripada standar antarbangsa. Seboleh mungkin, kelulusan sesuatu standar sebagai Malaysian Standard ditentukan oleh Akta Standar Malaysia tahun 1996, Akta 549. 3. JIS, Japan Industry Standard. JIS, Japanese Industry Standard adalah badan yang menentukan standarisasi yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang. Proses standarisasi dikoordinasikan oleh Badan Komite Standar Industri Jepang dan dipublikasikan melalui Standard Association Jepang. 4. DIN, Deutsche Industrie Norm. Deutsche Institut für Normung adalah organisasi nasional Jerman untuk standarisasi dan anggota ISO negara itu. DIN adalah asosiasi Jerman yang sudah terdaftar dan berkantor pusat di Berlin. Saat ini ada sekitar 30.000 standar DIN, meliputi hampir setiap bidang teknologi. 5. ASTM, American Standard Testing A-Material. ASTM Internasional merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM Internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. See you.